Topik vegetarian selalu menarik untuk dikupas karena ada dua pendekatan, yang pro dan yang kontra. Ini bisa terjadi karena cara memandang ajaran Buddha yang berbeda. Cara pandang pertama adalah tekstual, yang berikutnya adalah kontekstual. Apa sih tekstual? Gini, tekstual itu berarti melihat teks secara literal. Jadi apa yang ditulis, apa yang tercatat di sana itu yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai acuan. Sedangkan kontekstual tidak seperti itu. Kontekstual itu melihat kondisi yang ada, zaman yang ada, atau bahasa kerennya adalah kekinian. Tekstual itu membutuhkan pemahaman untuk memahami kata-kata, bahasa. Tentu kontekstual juga perlu. Tapi kontekstual itu menambahkan unsur kearifan di dalam kita memahami sebuah teks atau sebuah ajaran. Jadi kalau kita ngomongin topik vegetarian, yang satu pendekatannya tekstual, yang satu kontekstual, maka nggak akan ketemu. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh kita seharusnya sebagai seorang Buddhis itu adalah pendekatan kontekstual. Nah, salah satu ilustrasinya adalah seperti ini. Di agama Buddha ada larangan untuk berbisnis atau berdagang 5 hal, ya. 5 hal ini tidak boleh, atau kalau kamu masih merasa harus dihindari, ya terserah, tapi secara nyata di dalam Tripitaka itu terdapat ajaran untuk tidak melakukan perdagangan yang melibatkan atau tidak berdagang apa saja, senjata, makhluk hidup, kemudian berdagang daging, kemudian berdagang zat-zat yang memabukkan. Jadi misalnya minuman keras, kalau konteksnya sekarang sudah masuk ke narkoba dan sabu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah berdagang racun. Kalau begitu, sebagai seorang Buddhis nih, boleh nggak saya membuka usaha pemancingan ikan? Ini bukan dagang ya, mungkin ini jasa, tapi meskipun itu coba kamu renungin, boleh nggak kita sebagai seorang Buddhis itu membuka tempat pemancingan ikan? Apa sih tempat pemancingan ikan? Di beberapa daerah, di beberapa kota saya pernah lewat, saya lihat. Jadi itu kayak semacam kolam, ya. Jadi orang itu masuk bayar. Misalnya, mungkin ya, saya nggak pernah masuk. Mungkin bayar 10.000 untuk 3 jam, atau 50.000 untuk 2 jam. Nggak tahu juga sih, karena saya nggak pernah masuk. Lalu di kolam itu tuh sudah ada ikan. Ikannya bebas, mereka bisa hidup di sana. Tapi di kolam itu aja, dan kita itu datang, kita bawa pancingan, kita mancing di situ. Gitu. Nah, menurut kamu, itu termasuk usaha atau dagang yang dilarang Buddha nggak? Yang 5 ini bukan. Kan nggak ada makhluk hidup yang didagangkan. Ikannya berkeliaran, berenang kesana kemari, bebas dia. Terus ikannya pasti mati nggak? Enggak. Dia punya pilihan untuk mengambil umpan itu apa enggak. Kemudian apakah ada makhluk hidup yang menderita? Kalau ketangkep, kalau enggak. Nah, disinilah kita itu butuh kearifan. Kalau saya yang jawab, oh jelas itu melanggar. Kenapa? Karena pendekatan saya adalah kontekstual. Pendekatan saya adalah dengan menggunakan kearifan, alih-alih cuma lihat yang ada di teks. Dan agama Buddha, teman-teman semua, sampai sekarang ini berkembang karena pendekatannya kontekstual. Abad ini, tahun 2020 ini sudah tidak sama dengan zaman ketika Buddha masih hidup. Selain itu, ajaran Buddha itu nyebarnya udah luas dari India sampai ke Indonesia sekarang. Itu sudah melewati perjalanan waktu dan wilayah yang luas. Tentu saja dalam prosesnya itu ada hal-hal yang tidak lagi sama dengan kondisi India pada saat itu. Kalau pendekatan agama Buddha itu tekstual, maka kita akan very old. Artinya kuno banget. Gitu. Justru karena pendekatan agama Buddha adalah kontekstual, maka agama Buddhanya bisa berkembang sampai sejauh ini. Apa pendekatan tekstual misalnya? Tadi kan di awal saya udah share kan, vegetarian tidak ada di Tripitaka.
Sama juga dengan pemberkatan perkawinan, pemberkatan rumah, upacara kematian itu juga tidak ada di Tripitaka. Tapi kok tetap kita terima, tapi kok tetap kita kembangkan, kita lestarikan, ya upacara-upacara seperti itu, karena kita pakai pendekatan kontekstual. Buddhis baiknya kita mengedepankan yang mana? Tentu yang kontekstual. Dengan pendekatan kontekstual yang membuat kamu jadi mempertanyakan, bikin kamu jadi makin arif. Ingat ya, Kalamasuta itu nggak semata-mata terbatas kita mempertanyakan atau kita mengkritis saja. Enggak. Tapi Kalamasuta itu mendorong kita untuk belajar lebih lanjut supaya kita punya kearifan. Jadi dalam konteks praktek vegetarian, pendekatannya adalah kontekstual.